Chapter ini akan membahas tentang Minangkabau faktual. Saudara, apa bentuk Minangkabau ideal yang sudah terwujud sebagai fakta? Atau apa fakta terpenting Minangkabau? Saudara, Minangkabau faktual yang pertama adalah nagari. Fakta tentang nagari adalah hasil perwujudan cita-cita ideal yang tercantum di dalam Undang-Undang Minangkabau, yaitu Undang-Undang tentang Nagari dan Undang-Undang dalam Nagari. Kedua undang-undang tersebut terdapat di dalam Kato Pusako. Nagari adalah hasil penjabaran pertama dari cita-cita ideal Grand Design Minangkabau yang tercantum dalam tuturan lisan Kato Pusako. Nagari adalah wujud nyata implementasi Kato Pusako secara faktual. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa suku, memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, memiliki harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Biasanya terdiri dari sekurangnya 4 suku. Suku, sebuah keluarga besar yang punya pertalian darah menurut garis keturunan ibu. Nagari adalah kualitas teritorial, juga kualitas genealogis. Nagari merupakan lembaga kesatuan sosial, kesatuan masyarakat otonom, sebuah republik mini yang jelas anggotanya, punya adat sendiri serta tata kehidupan keanggotaannya sendiri. Nagari adalah satu kesatuan yang lengkap. Ada wilayah, ada konstitusi, ada rakyat, ada pemimpin. Wilayahnya punya batas yang jelas dan tercantum dalam Kato Pusako sebagai konstitusi nagari. Namanya Barih Balabeh, Tambo Nagari, atau Tingko Nagari. Susunan dan tata pemerintahannya jelas, menganut lareh Kotopiliang atau lareh Bodi Caniago, lareh Nan Bunta, lareh Nan Panjang, atau lainnya. Pemimpinnya selalu ada sepanjang zaman, karena kepemimpinan melekat kepada identitas masyarakat, yaitu suku. Selama anggota suku ada, maka ada pemimpinnya yang sekaligus menjadi bahagian dari kepemimpinan nagari. Nagari memenuhi kriteria sempurna sebagai sebuah negara. Sebuah negara mini, negara mungil yang komplit. Penting diingat bahwa nagari bukanlah bagian atau subordinat dari sebuah kerajaan. Nagari bukan provinsi, bukan bagian dari sebuah negara lain atau di bawah sebuah kerajaan. Saudara, Minangkabau bukan kerajaan. Minangkabau itu sendiri dinyatakan sebagai sebuah nagari. Ada nagari yang kecil, ada nagari yang lebih luas. Jadi saudara, nagari adalah sebuah identitas mandiri yang otonom, tidak di bawah atau merupakan bagian dari sebuah kekuasaan. Jumlah nagari secara faktual di wilayah Minangkabau menurut Barih Balabeh Tambo Minangkabau adalah 166 buah. Itulah nagari asli dalam tuturan Kato Pusako. Sebagian besar nagari asli tersebut saat ini berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang tetap bernama nagari. Sebagian lain terletak di Provinsi Riau dan di Provinsi Jambi.
Jumlah tersebut berubah beberapa kali lipat setelah diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sekarang. Jumlah nagari di wilayah Sumatera Barat saat ini tahun 2020 adalah 923 nagari yang tersebar di 11 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Agam, 50 Koto, Solo, Solo Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, dan Pasaman Barat. Penambahan jumlah dari 166 menjadi 900-an tersebut terjadi karena pemekaran nagari adat menjadi beberapa nagari sebagai wilayah administratif baru. Jumlah 923 tersebut belum termasuk nagari yang sudah menjelma menjadi kecamatan atau kelurahan dalam kota. Ada 7 kota: Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Solo, Sawalunto, dan Pariaman. Kecamatan dan kelurahan dalam kota-kota tersebut semula adalah nagari dalam wilayah adat Minangkabau. Jika kecamatan dan kelurahan tersebut dihitung sebagai nagari, maka jumlah nagari saat ini sudah melewati angka 1000. Saudara, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut Cato Pusako, nagari memiliki kelengkapan prasarana, sarana, struktur, dan fungsi. Dalam Tambo Minangkabau dinyatakan nagari Bampe Suku, Babalai Bomusaji, Balabuah Batapian, Basawah Baladang. Maksudnya, sebuah nagari didirikan ketika sudah memenuhi 4 syarat tersebut. Yang pertama, di dalam nagari harus ada atau harus terdapat sekurangnya 4 suku. Yang kedua, sebuah nagari memenuhi syarat jika sudah memiliki balai adat dan masjid sebagai sarana utama kegiatan adat dan ibadah. Yang ketiga, Balabuah Batapian. Dalam arti luas, labuah menampung kebutuhan masyarakat untuk mobilitas sosial, keramaian, pasar, dan tempat interaksi sosial lainnya. Tapian adalah wilayah interaksi sosial khusus, tempat generasi muda beraktivitas. Dalam bentuk lain, juga diartikan sebagai galanggang, tanah lapang, atau prasarana sanitasi masyarakat. Kemudian yang keempat, nagari itu Basawah Baladang. Sebuah nagari bisa berdiri jika mempunyai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Dengan kondisi tersebut, sebuah nagari mampu menyusun dan melaksanakan adat khusus untuk mereka, menegakkan adat Salingka Nagari. Adat Salingka Nagari merupakan identitas yang membuat sebuah nagari menjadi unik, berbeda dengan negari yang lainnya. Itulah nagari, fakta tidak terbantahkan tentang Minangkabau. 1000 lebih negara mini Minangkabau, di mana semua warganya mempunyai relasi, punya hubungan satu dengan yang lain. 2 orang dalam sebuah nagari pasti punya hubungan. Jika dia sama sukunya dengan yang satu, maka keduanya bersaudara satu suku, sesuku. Hubungan kekerabatan yang dapat dijelaskan melalui garis keturunan ibu. Jika berbeda sukunya, 2 orang itu mungkin berkaitan sebagai bako atau anak pisang melalui perkawinan ibu bapaknya. Setidaknya 2 orang dalam satu nagari pasti punya hubungan kekerabatan dengan adanya perkawinan antara saudara-saudara sesukunya dengan suku yang lain. Mereka pasti punya hubungan sumando
atau mamak rumah bagi tiap laki-laki. Minantu, sumandan, ipabisan bagi setiap perempuan. Dalam sebuah mamangan dijelaskan bagaimana persaudaraan orang dalam satu negari. Idui banagari serupo kayu di rimbo. Ko indak ureknya batamu basauan, tantulah pucuknya balembayan. Artinya, orang dalam satu negari pasti punya hubungan kekerabatan karena suku atau karena perkawinan antara anggota suku mereka. Maka, setiap orang dalam satu negari tentu mengenal setiap warga lainnya. Saudara, inilah Minangkabau faktual yang tidak dapat dibantah sampai saat ini. 1000 lebih negara mini yang otonom, mandiri secara adat, adalah hasil usaha nenek moyang mewujudkan cita-cita ideal mereka. Nagari menjadi tumpah darah seorang putra Minangkabau. Dimanapun mereka di dunia ini berada, selalu ada 2 hal yang akan ditanyakan. Di mana kampuang? Apa suku? Maksudnya, identitas seorang Minangkabau adalah nagari asal nenek moyang mereka dan sukunya. Apa dan bagaimana nagari dulu dan sekarang? Lalu, apa dan bagaimana suku di Minangkabau? Saudara, kita jumpa dalam episode yang lain. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.